Di atas kayu salib, saudara-saudara, dia mengatakan begini, sudah selesai. Apa yang dia harus lakukan untuk menebus umat manusia, itu benar-benar sudah selesai di atas kayu salib. Dan kenaikan Yesus ke sorga itu membuktikan bahwa benar-benar semua itu selesai. Tidak ada yang tidak selesai. Semua telah selesai. Seandainya saudara-saudara ada dosa yang belum diselesaikan, Bapa tidak mungkin terima Yesus pulang kembali. Tidak mungkin. Karena ada yang belum beres. Tapi kalau dia sudah naik ke sorga saudara-saudara, dan Bapa menerima dia, dia mendapatkan kemuliaan yang luar biasa. Yang memang punyanya dia saudara-saudara. Itu artinya bahwa semua sudah dibereskan. Dosa kita sudah dibereskan saudara-saudara oleh Tuhan Yesus Kristus. Lukas pasal 24 ayat yang ke-50 sampai ayat 53. Nanti saya baca ayat 50, saudara baca ayat 51, kita saling bergantian. Dan di ayat yang ke-53 kita akan baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Saya mulai terlebih dahulu ayat 50. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Ayat 53 kita sama-sama, 1, 2, dan 3. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan dimampukan oleh Roh Kudus untuk tidak sekedar menjadi pendengar firman, tapi menjadi pelaku-pelaku firman. Karena memang kita dituntut tidak hanya menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku firman. Kalau hanya menjadi pendengar firman dan tidak menjadi pelaku firman, seturut Yakobus pasal 1 ayat 22, bahwa kita menipu diri kita sendiri. Tapi pada saat kita mendengar firman dan kita melakukan firman atau mempraktekkan firman itu, saudara, maka itu adalah bentuk cinta ya, atau kasih kita kepada Tuhan. Seseorang yang mengatakan bahwa dia mencintai seseorang, itu tidak hanya sekedar hanya keluar dari mulut, tapi harus terpancar dari kehidupannya seperti apa. Makanya Yohanes pasal 14 ayat 15 itu mengatakan seperti itu. Jikalau kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti segala perintahku. Nah Bapak Ibu saudara diberkati dan dikasihi oleh Tuhan ya. Saya berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus melalui Pak Gembala dan juga Ibu di tempat ini yang sudah mengizinkan saya berdiri untuk kesekian kalinya menyampaikan firman Tuhan. Saya percaya tidak ada sesuatu yang terjadi di luar kendali Tuhan, semua ada dalam kendali Tuhan. Karena firman Tuhan berkata bahwa burung pipit dijual 2 ekor seduit. Sesuatu yang remeh saja jatuh tidak mungkin di luar kehendak Bapa. Apalagi saya berdiri di sini, saya percaya itu semua ada di dalam kendali Tuhan. Nah Bapak Ibu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita sekali lagi bersyukur saudara-saudara kepada Tuhan Yesus karena dia mengizinkan kita untuk bisa beribadah, apalagi spesial hari ini memperingati kenaikan Yesus ke sorga saudara-saudara. Tidak sekedar kematian ya dan kebangkitan Yesus yang penting, tapi kenaikan Yesus ke sorga juga merupakan bagian penting saudara-saudara untuk kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Tidak hanya sekedar ya kematian Yesus, kebangkitan Yesus, tapi juga kenaikan Yesus ke sorga merupakan bagian penting untuk kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Pertanyaannya saudara, mengapa kenaikan Yesus ke sorga itu begitu penting saudara? Pertama saudara, karena Yesus itu bukan dari dunia ini. Itu kita perlu tahu. Yesus bukan dari dunia ini ya. Perhatikan bahwa Yesus naik ke sorga bukanlah suatu tindakan bepergian, tapi suatu tindakan kembali atau pulang. Karena memang Yesus berasal dari sana. Berbeda dengan kita Bapak Ibu, kita tidak cocok menggunakan kalimat kembali pulang ke sorga, saudara-saudara, karena sebelumnya kita tidak pernah ada di sana, saudara-saudara. Kalimat yang tepat untuk kita adalah pergi ke sorga. Pergi ke sorga, dan orang-orang yang akan pergi ke sorga tentunya adalah orang-orang percaya. Mungkinkah orang-orang yang tidak percaya bisa ada di sorga? Tentu tidak mungkin, saudara. Orang-orang yang ke sorga adalah orang-orang yang sungguh-sungguh percaya
kepada Yesus, saudara. Makanya di dalam Yohanes pasal 6 ayat 38, Yohanes 6 ayat 38 bilang begini, sebab aku telah turun dari sorga, kata Yesus, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Sekali lagi, di dalam Yohanes 6 ayat 38 dikatakan, sebab aku telah turun dari sorga. Ini menunjukkan, saudara, bahwa memang Dia dari sorga, saudara. Sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Kalau ada kata mengutus aku di situ, saudara, saya perlu ingatkan, kata mengutus di situ, saudara, tidak sedang menunjukkan bahwa Yesus itu lebih rendah dari Bapa, saudara. Ini memang bicara tentang fungsi. Seringkali orang pakai ayat ini, Bapa yang mengutus Yesus, itu menunjukkan Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu bukan Allah, Yesus cuma utusan. Tapi dengar, kata mengutus di sini, saudara, ini bicara tentang fungsi, karena memang pribadi kedua dari Allah Tritunggal, saudara, Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia. Jadi kata mengutus di situ tidak sedang berarti Yesus lebih rendah dari Bapa. Kalau kita bicara tentang Tritunggal, saudara, ya, Bapa, Putra, Roh Kudus itu sehakikat, sederajat, satu esensi. Tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih kecil. Kira-kira begitu. Ini bicara tentang fungsi. Kalau Bapak Billy meminta saya untuk berkhotbah di sini, saudara, itu tidak sedang menunjukkan bahwa Pak Gembala itu lebih besar dari saya. Mungkin secara fungsi iya, karena saya bukan gembala, beliau gembala. Tapi secara hakikat, ya kita sama. Siapa? Manusia. Bapa, Yesus, Roh Kudus itu sederajat, sehakikat, melekat, tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih kecil. Itu hanya sekedar informasi bagi kita. Lalu bagian yang berikut, Yohanes pasal 8 ayat 23 mengatakan begini, lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas, kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Ini menunjukkan, saudara, bahwa Yesus dari sorga. Ya, perhatikan kalimat-kalimat ini saya akan penggal dalam Yohanes 6 ayat 38 dan Yohanes 8 ayat 23. Sebab aku telah turun dari sorga, aku dari atas, aku bukan dari dunia ini. Kalimat-kalimat ini menunjukkan bahwa Yesus bukan dari dunia ini. Jadi memang sudah seharusnya dia kembali ke sorga, karena memang dia bukan berasal dari dunia, tapi dari sorga. Dia dari sorga yang datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan setiap kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kita ini kan manusia berdosa. Waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, semua kita berdosa. Ada yang namanya original sin. Semua kita berdosa, saudara. Nah, siapa yang mau tebus kita, saudara? Syarat penebus atau syarat juru selamat itu memang harus manusia, Bapak Ibu. Harus manusia. Tapi yang kedua, tidak hanya manusia, tidak berdosa. Manusia siapa yang tidak berdosa? Semua berdosa, saudara. Lalu bagaimana caranya untuk kita bisa ditebus? Satu-satunya cara adalah Allah menjadi manusia. Manusia jadi Allah tidak bisa, tapi Allah jadi manusia tidak ada yang mustahil. Allah jadi manusia siapa? Yesus. Tapi dia manusia yang tidak berdosa. Makanya kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan setiap kita. Yang kedua, saudara, mengapa, saudara, kenaikan Yesus ke sorga begitu penting? Ini menunjukkan bahwa pekerjaannya atau misinya dalam hal ini menebus dosa sudah selesai, saudara. Memang Yesus datang ke dalam dunia untuk tujuan itu. Dan setelah semuanya selesai, ia harus kembali ke tempat yang sesungguhnya, yakni sorga. Ya, di dalam Matius 20 ayat 28, saudara, Yesus berkata begini, saudara. Seperti anak manusia, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang, saudara. Dan ini sudah dilakukan oleh Yesus di atas kayu salib, saudara. Dia mengatakan begini, sudah selesai. Ya, kalimat sudah selesai ini bukan kalimat kekalahan dari Yesus. Ini kemenangan yang keluar. Kalimat kemenangan yang keluar dari mulut Yesus sudah selesai. Apa yang dia harus lakukan untuk menebus umat manusia itu benar-benar sudah selesai di atas kayu salib. Dan kenaikan Yesus ke sorga itu membuktikan bahwa benar-benar semua itu selesai. Tidak ada yang tidak selesai. Semua telah selesai. Seandainya saudara-saudara ada dosa yang belum diselesaikan, Bapa tidak mungkin terima Yesus pulang kembali. Tidak mungkin. Karena ada yang belum beres. Amin, saudara. Tapi kalau dia sudah naik ke sorga, saudara, dan Bapa menerima dia, dia mendapatkan kemuliaan yang luar biasa yang memang punyanya dia, saudara. Itu artinya bahwa semua sudah dibereskan. Dosa kita sudah dibereskan, saudara, oleh Tuhan Yesus Kristus. Makanya di dalam
Yohanes 17 ayat yang keempat, saudara, dan ayat yang kelima, doa Yesus, dia bilang begini, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Jadi mengapa Yesus harus naik ke surga? Karena memang sudah selesai tugasnya di bumi. Amin, saudara. Lalu ayat yang kelima, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Seandainya Yesus belum menyelesaikan misi Bapa, dalam hal ini misi penebusan dosa, maka tentu Allah Bapa tidak akan menerima Yesus di sorga. Jadi sekali lagi, kenaikan Yesus ke sorga meyakinkan kita bahwa dosa kita sudah selesai dengan sempurna. Sehingga kita berdiri dan berani berkata dengan satu keyakinan iman yang pasti bahwa kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Bapak Ibu Saudara-saudara, dosa atau pelanggaran itu selalu dianggap sebagai hutang di hadapan Allah. Makanya doa Bapa kami, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kata kesalahan itu dari kata Yunani opilema. Opilema itu bicara tentang hutang. Jadi dosa, pelanggaran, kesalahan itu dianggap hutang di hadapan Allah. Nah kita hutang ini sudah begini banyak. Siapa yang bisa bayar ini hutang dosa? Satu-satunya pribadi yang bisa bayar itu cuma Yesus Kristus, saudara. Dia sudah bayar, saudara, di atas kayu salib. Dia sudah tuntaskan. Makanya di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-20, 1 Korintus 6 ayat 20 mengatakan begini, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bukan belum lunas, lunas. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi memang kita bersyukur punya Tuhan yang luar biasa, yang telah melakukan atau melaksanakan, menyelesaikan misinya dengan sempurna, saudara-saudara. Yang ketiga, saudara ya, mengapa Yesus harus naik ke sorga atau mengapa kenaikan Yesus ke sorga itu begitu penting, saudara ya. Yang ketiga, karena dia menyediakan tempat seperti yang dikatakan oleh Ibu Gembala tadi dalam worship leader tadi ya, bahwa Yesus menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Dia naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi setiap kita. Dia menyediakan tempat dan dia akan kembali membawa kita ke tempat itu. Saudara, coba kita lihat Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat yang ketiga mengatakan begini, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kata Yesus, yaitu sorga, kamu pun berada. Amin. Tapi untuk berada di sana, saudara, di tempat yang Yesus sediakan, di ayat 1 itu merupakan kata kunci. Percayalah. Jangan menghayal bagi orang-orang yang tidak percaya Yesus sungguh-sungguh. Dan kamu mencoba untuk berhayal kamu ada di sorga. Kamu tidak akan ada di sorga. Bagi yang tidak percaya. Karena kata kuncinya adalah percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Amin Bapak Ibu Saudara. Sorga dia sediakan bagi saya dan saudara. Dan yang berikut saudara, mengapa kenaikan Yesus ke sorga begitu penting saudara? Karena setelah Yesus naik ke sorga, dia janji bahwa dia akan memberikan penghibur ya saudara, Roh Kudus saudara bagi setiap kita. Yohanes 16 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu maksudnya Roh Kudus tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Ya, kata menginsafkan itu maksudnya menyadarkan kita akan dosa. Jadi kita tuh bisa sadar tentang sesuatu itu salah atau tidak. Memang itu pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita, saudara. Jadi itulah ya, betapa penting Yesus harus naik ke sorga, saudara. Ya. Mengapa Yesus harus naik ke sorga? Mengapa begitu pentingnya? Karena hal-hal ini, 4 hal ini menjadi pembuka bagi setiap kita, saudara diberkati. Tapi kita akan sama-sama belajar, saudara, dari bagian yang kita baca. Lukas pasal 24 ayat 50 sampai ayat yang ke-53. Saya akan
membahas ayat per ayat dari bagian ini, saudara. Tapi saya berusaha untuk tidak terlalu lama, saudara. Ya, mungkin hari ini ada yang mau keluar, mau jalan-jalan. Ya, saya berusaha untuk tidak terlalu lama, saudara, diberkati oleh Tuhan. Bagian pertama, saudara, yang saya akan bahas, saudara, ya, adalah tentang informasi dulu, tentang informasi lokasi Yesus ke sorga. Ya, itu bagian pertama yang saya akan bahas. Di dalam Lukas 24 ayat yang ke-50 bagian A dikatakan begini. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Kita tahu bersama, saudara, bahwa Dr. Lukas ini menulis 2 buku, saudara. Menulis 2 buku. Yang pertama adalah Injil Lukas. Dan yang kedua adalah Kisah Para Rasul. Di dalam Injil Lukas dan dalam Kisah Para Rasul, saudara, dia sedang menuliskan hal yang sama tentang kenaikan Yesus ke sorga, saudara. Tapi kalau kita lihat soal lokasi, kalau kita tidak teliti baik-baik, kita tidak belajar baik-baik, sepertinya ada kontradiksi di situ. Karena di dalam Lukas 24 ayat yang ke-50 dikatakan dekat Betania. Sedangkan di buku yang kedua, Kisah Para Rasul, Kisah 1 ayat 12 dikatakan begini. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun. Kalau saudara baca konteks awalnya itu mereka pulang setelah mereka melihat Yesus naik ke sorga. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Di sini dikatakan dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, saudara. Sedangkan di bagian yang kita baca, surat yang pertama itu, buku yang pertama dari Dr. Lukas, di situ dikatakan dekat Betania. Apakah ini kontradiksi, saudara? Tentu tidak, saudara, ya. Karena di dalam Lukas, buku yang pertama itu, Lukas 24 ayat 50, di situ dikatakan dekat Betania. Atau daerah sekitar Betania. Dekat Betania, bukan Betanianya. Tapi dekat Betania, saudara. Jadi perlu diperhatikan bahwa Betania memang terletak di lereng sebelah timur Bukit Zaitun. Jadi kesimpulannya begini, saudara, dari 2 teks ini, ya. Yesus naik ke sorga dari Bukit Zaitun. Dalam Kisah 1 ayat 12. Lokasi Bukit Zaitun adalah dekat Betania. Nah, jadi itu tidak ada kontradiksi, ya. Karena memang kalau kita baca teks-teks tertentu tuh kita bingung, ya. Di satu lain, di satu lain. Itu bukan kontradiksi, saudara. Kitanya yang harus sedikit lebih belajar lagi supaya kita tahu. Kira-kira begitu, ya, saudara-saudara. Yang kedua, saudara, itu yang pertama tentang informasi lokasi, ya, Yesus naik ke sorga. Tapi yang kedua, saudara, yang akan kita pelajari adalah berkat melimpah yang tercurah di hari kenaikan Yesus Kristus. Kita perhatikan Lukas pasal 24, masih dalam Lukas 24 ayat 50 bagian B dan ayat 51. Dikatakan begini, di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ayat 51, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga, saudara. Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Tangan yang berlubang paku itu memberkati mereka, saudara. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Nah, bicara tentang berkat, Bapak Ibu saudara. Ini kan bicara tentang Yesus memberkati dan saya mau bicara tentang hal ini. Bicara tentang berkat, Bapak Ibu saudara, ada 2 jenis berkat. Kita perlu tahu, ya, kalau bicara berkat, ada 2 jenis berkat. Yang pertama, saudara, adalah berkat yang bersifat umum. Dan yang kedua, berkat yang bersifat khusus. Sekali lagi, saudara, kalau kita bicara tentang berkat, saudara, ada yang namanya berkat yang bersifat umum atau berkat umum. Dan yang kedua adalah berkat yang bersifat khusus. Kalau berkat umum, saudara, tidak perlu bertobat. Kalau berkat umum tidak perlu bertobat, tidak perlu percaya Yesus, tidak perlu hidup sembarangan saja, nakal-nakal saja, hidup harba biruk saja, tetap diberkati. Tapi itu berkat umum, saudara. Berbeda dengan berkat khusus. Kalau berkat umum tuh semua diberkati, semua harba biruk pun tetap diberkati. Kenapa saya ngomong begitu? Karena ada dasar ayatnya, saya tunjukkan kepada saudara, ya. Matius 5 ayat 45. Ya, tapi tentu kita perlu tahu bahwa berkat umum ini, saudara, berkat umum ini hanya berkaitan dengan hal-hal jasmani saja, saudara. Matius 5 ayat 45. Perhatikan. Matius 5 ayat 45. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat. Sudah lihat. Yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang yang baik. Dan menurunkan hujan bagi orang benar dan orang yang tidak benar juga.
Ini masuk dalam kategori berkat umum. Kalau berkat umum, saudara, ya tidak perlu takut Yesus pun, tidak perlu hidup kudus pun diberkati. Bukankah kita lihat banyak orang kan kaya sekali, percaya Yesus, tidak percaya Yesus. Pernah ke gereja? Tidak pernah gereja. Injak gereja pun tidak pernah, saudara. Datang di Bethesda? Tidak pernah, saudara. Tapi hidup diberkati, saudara. Kalau berkat umum, oke, bisa dialami oleh semua. Semua bisa dapat berkat umum. Tapi tidak dengan berkat khusus. Ini yang penting untuk kita pelajari bersama-sama di dalam kehidupan kita. Berkat khusus, saudara-saudara, hanya diberikan kepada orang percaya atau kepada orang pilihannya. Tidak diberikan kepada semua. Anda boleh menikmati berkat umum, ya, keuangan makin luar biasa, jabatan makin naik, pangkat makin naik, hidup berlimpah, saudara. Tapi itu hanya berkat umum, dan kalau Anda tidak percaya Yesus sampai pada akhirnya, saudara, Anda pasti neraka. Kita pun hidup mungkin biasa-biasa, saudara, tapi kita menikmati berkat khusus dari Tuhan. Dan Anda percaya Yesus sungguh-sungguh, itu lebih luar biasa, saudara. Ingatkah kita sebelum Yesus disalibkan, Yesus berdoa seperti ini. Dan doa ini hanya untuk murid-murid atau orang-orang yang sudah percaya kepadanya. Perhatikan Yohanes 17 ayat 9, doa Yesus begini. Yohanes 17 ayat 9, kita bandingkan dengan hal ini. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa. Aku berdoa untuk mereka. Mereka itu siapa? Murid-murid. Atau perwakilan dari orang percaya. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa. Tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu. Jadi Yesus doa loh saudara. Buat orang-orang percaya. Bahkan di dalam ayat 20. Orang-orang yang akan percaya kepadanya karena pemberitaan murid-murid pun, saudara-saudara, Yesus berdoa untuk mereka. Yohanes 17 ayat 20. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Kita yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, Yesus berdoa buat kita, saudara. Ini berkat khusus yang tidak didapat oleh orang lain. Orang lain, saudara, hanya dapat berkat umum yang tidak percaya Yesus. Tapi kita, umum dan khusus sekaligus, kita dapat. Itu lebih luar biasa. Amin Bapak Ibu. Jadi jangan ukur Tuhan tuh hanya dari diberkati atau tidak diberkati. Harta banyak atau tidak banyak. Jangan saudara. Tuhan tuh kan dia mampu memberkati kita dengan segala cara. Tidak usah dikte Tuhan. Tidak usah ajar Tuhan. Kamu siapa ajar Tuhan? Dia tuh pemilik segala sesuatu. Dia tuh pencipta, kita nih ciptaan. Ciptaan jangan ajar pencipta. Pencipta tahu memberkati kita. Kerja lurus, kerja jujur, kerja total. Andalkan Tuhan. Anda akan lihat berkat-berkat Tuhan pasti mengalir. Mau umum, mau khusus. Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Ya, sekarang setelah bangkit dari antara orang mati. Dan pada saat ia naik ke sorga. Yesus memberikan berkat yang hanya ditujukan oleh atau untuk murid-muridnya. Dengan berkat ini seolah-olah ia berkata. Ini adalah ringkasan dari seluruh hidupku. Aku hidup untuk memberkati engkau. Ini adalah tujuan akhir dari pengajaranku, pelayananku, dan kematianku. Yaitu supaya aku memberkati engkau. Tangan yang diangkat untuk memberkati murid-murid itu adalah tangan yang berlubang bekas paku. Ini menunjukkan harga yang harus ia bayar untuk bisa memberikan berkat kepada kita. Berkat khusus itu saudara, dia berikan bagi kita. Tapi melewati satu pengorbanan yang sangat luar biasa. Makanya seorang teolog, dia mengatakan begini, Charles Haddon Spurgeon, dia bilang begini, engkau diberkati saudara oleh Tuhan Yesus Kristus, tetapi berkat itu diberikan kepadamu oleh tangan Kristus yang berlubang paku. Andai kata ia tidak pernah menderita, engkau tidak akan pernah bisa diselamatkan. Amin Bapak Ibu. Aduh, kalau ngomong tentang ini, kita sangat bersyukur saudara, Yesus mau datang ke dalam dunia dan menderita mati di atas kayu salib. Seandainya dia tidak datang, selesai kita. Kita pun ibadah sekarang nih. Ini ibadah menuju neraka. Karena Yesus tidak datang. Tapi bersyukur Yesus datang dan menyelamatkan saya dan saudara. Lalu saudara, lanjutannya Spurgeon mengatakan begini. Saya berpendapat bahwa tindakan Kristus ini merupakan ringkasan Injil, intisari dari seluruh persoalan. Tangan yang berlubang bekas paku membagikan berkat, saudara. Jadi memang ini hal yang luar biasa ya. Tuhan berikan kepada kita tidak hanya sekedar berkat secara umum, tapi berkat khusus.
Berkat khusus tidak diberikan kepada orang-orang yang tidak percaya. Hanya diberikan kepada orang-orang percaya. Memang selalu ada sesuatu yang spesial bagi orang-orang yang percaya. Selalu ada keuntungan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Berkat khusus hanya diberikan bagi orang percaya. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena itu kalau saat ini saudara masih ada di luar Kristus, maka datanglah pada Kristus, saudara. Percaya dia sungguh-sungguh supaya saudara pun bisa menerima berkat khusus ini. Saya langsung lompat di poin yang ketiga. Yang ketiga, saudara, apa yang bisa kita pelajari lagi dari bagian ini? Ya, sujud menyembah dan sangat bersukacita. Lukas 24 ayat 52 mengatakan begini. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Setelah mereka diberkati oleh Yesus dan Yesus naik ke sorga, saudara, sikap daripada murid-murid, saudara, ada dua. Sujud menyembah kepadanya, dan yang kedua, pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Bagian awalnya, sujud menyembah. Orang yang sudah mengalami berkat-berkat Tuhan dalam hidupnya, secara jujur berkat khusus yang saya bahas ini, yang diterima, dia pasti menyembah Tuhan, tahu berterima kasih, tahu mengucap syukur. Mau berkat umum Tuhan berikan buat dia, hal-hal jasmani, naik pangkat, keuangan makin baik. Diberikan juga berkat-berkat khusus, damai sejahtera, sukacita. Orang yang sudah mengalami hal itu tuh tahu mengucap syukur, bukan kurang ajar. Tahu mengucap syukur, berterima kasih, sujud menyembah, terima kasih buat berkat-berkat Tuhan. Tapi hari-hari ini realitasnya memang banyak orang yang tidak tahu bersyukur, saudara. Tidak tahu bersyukur. Kalau ada susah, teriak, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan sudah kasih berkat, mau umum mau khusus, Tuhan kasih, saudara. Tapi banyak orang yang hidup sembarangan, tidak tahu berterima kasih. Sujud menyembah itu satu sikap penuh syukur kepada Tuhan, Sang Pemberi berkat bagi setiap kita. Ini menarik, saudara, diberkati oleh Tuhan. Orang yang sudah diberkati, ya saudara, pasti dia menyembah Tuhan. Penyembahan kita, saudara, jangan pernah berhenti. Jangan pernah berhenti. Kalau kita sekarang semangat menyembah Tuhan, semangat terus menyembah Tuhan. Jangan berhenti, saudara. Karena ada orang yang begitu, saudara. Pas susah sabar dia menyembah. Susah senang, penyembahan mulai turun tuh. Mulai turun. Jangan, saudara. Mau susah, senang, untung, rugi. Penyembahan kita tidak boleh berhenti. Dia tetap harus ditinggikan dan dimuliakan. Tapi tentu Bapak Ibu saudara, saya tidak bicara tentang menyembah Tuhan yang di gereja ini. Bukan ini, bukan ini yang saya mau bicarakan, saudara. Yang saya mau bicarakan ini adalah kehidupan kita, itu maksudnya. Penyembahan ini bicara tentang ketaatan, bicara tentang hidup takut akan Tuhan, itu penyembahan. Bukan yang di sini nih, oh terima kasih kau baik. Saya tidak bilang bahwa ini tidak penting, saudara. Ya, bukan tidak penting, saudara diberkati. Tapi penyembahan yang dimaksud itu hidup, ketaatan, kehidupan takut akan Tuhan, saudara. Karena orang bisa saja bersandiwara di panggung, bisa tidak orang bersandiwara di panggung? Bisa, saudara. Mulut penuh haleluya, tapi sikap tingkah laku beda. Jadi apa yang keluar dari mulut beda dengan apa yang ditunjukkan lewat perbuatan. Ini namanya tidak berintegritas. Integritas adalah keselarasan antara apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan. Amin. Makanya Titus 1 ayat 16, coba saudara tunjukkan. Titus 1 ayat 16 bilang begini. Titus pasal 1 ayat 16 ini dengan keras sekali mengatakan begini. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Mereka mengaku mengenal Allah. Kami kenal Allah, kami rajin ibadah. Tapi sikap hidup tidak menunjukkan mereka mengenal Allah. Amin Bapak Ibu. Jadi ini keras sekali saudara untuk mengingatkan setiap kita bahwa penyembahan yang Tuhan cari itu gaya hidupmu, ketaatanmu, takut akan Tuhan. Itu yang dicari. Karena kalau saudara baca dalam Yohanes 4 ayat 23 dan ayat yang ke-24. Di sini dikatakan begini, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Di sini dikatakan penyembah, bukan penyembahan. Penyembah itu bicara kita. Amin. Tuhan tidak cari penyembahan kita dulu. Haleluya kau baik. Itu sabar dulu saudara. Yang dia cari duluan itu adalah penyembah. Kitanya yang dia cari. Amin. Kita bisa jadi penyembah yang benar atau tidak? Kalau kita tidak menjadi penyembah yang benar. Saudara mau menyanyi, putar suara, improvisasi apapun. Tidak ada guna di hadapan Tuhan. Karena saudara bukan penyembah. Sebaliknya, meskipun saudara pun suara itu fals. Berat. Sangat fals. Sampai orang di samping saudara terganggu dengan saudara bernyanyi. Tapi engkau bisa jadi penyembah. Amin. Penyembah tidak tergantung suaramu lurus atau tidak. Tidak tergantung itu. Hatimu.
Hidupmu, ketaatanmu, takut akan Tuhan, kamu penyembah. Meskipun suara kamu kiri. Memang kamu hanya bisa bernyanyi di kursi dan tidak boleh dikasih pelayanan di sini. Karena memang talenta Anda bukan di sini nah. Talenta Anda diterima tamu. Tapi kan penyembah biar suara fals, kiri, pokoknya orang pilain, lu pilain, tidak apa-apa. Kamu tetap penyembah kalau hidupmu benar. Itu baru top. Itu yang Tuhan cari. Daripada suara lurus, gagah, putar sana, putar sini, improvisasi bagus. Tapi kalau sudah takut Tuhan, lu mau nyanyi sampai tuli pun, neraka tetap. Amin, saudara. Tuhan cari penyembah, saudara. Ya, itu yang Tuhan mau. Yang berikut, saudara, adalah sangat bersukacita. Masih di ayat 52 itu, ya. Mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Menarik, saudara, bahwa di sini dikatakan mereka bersukacita melihat Yesus naik ke sorga. Dan ini merupakan sukacita yang kedua di momen yang berbeda. Mengapa saya bilang begitu? Ingatkah kita ya di momen yang pertama yang mereka sedang ketakutan, saudara. Dan Yesus datang menunjukkan dirinya dan mereka bersukacita. Coba perhatikan Yohanes 20 ayat 19. Ini sukacita di momen yang pertama. Yohanes 20 ayat 19. Mereka ini kan sangat ketakutan, saudara. Ya, waktu Yesus mati itu mereka sangat ketakutan, takut dengan orang-orang Yahudi. Pintu-pintu terkunci. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, ya, hari Minggu, itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Mengapa pintu-pintu terkunci? Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu, saudara. Lalu ayat yang ke-20. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Jadi sukacita waktu mereka melihat Yesus naik ke surga itu sukacita di momen yang kedua. Ya, momen yang pertama itu ini, mereka takut setengah mati. Tapi Tuhan datang, saudara, menunjukkan dirinya dan mereka bersukacita. Ini juga mau mengajarkan kita, kalau bicara tentang damai sejahtera dan sukacita, itu hanya milik Yesus. Itu hanya mungkin, saudara, kalau Yesus hadir dalam hidupmu, sehingga damai itu ada, sukacita itu ada, saudara. Amin. Tidak mungkin tidak. Anda punya uang banyak, sebanyak apapun. Anda tidak bisa membeli damai sejahtera, sukacita, bahkan keselamatan. Tidak bisa. Anda bisa beli pakaian, Anda bisa beli kendaraan apapun. Silahkan dengan uangmu yang banyak. Tapi Anda tidak bisa beli sukacita, damai sejahtera. Itu tidak bisa dibeli dengan uang. Itu berkaitan dengan Yesus Kristus Tuhan. Amin, saudara. Jadi ini hal yang sangat luar biasa untuk kita pelajari bersama-sama pada kesempatan ini, saudara diberkati. Makanya Joseph Benson dia bilang begini, dia tidak memberikan murid-muridnya hak istimewa untuk melihat dia keluar dari kubur. Karena mereka dapat melihat dia setelah dia dibangkitkan. Dan itu cukup memuaskan mereka. Tetapi karena mereka tidak melihatnya di sorga sementara mereka di bumi, maka dia beri kesempatan bagi mereka untuk melihat dia naik ke sorga. Dan waktu Yesus naik ke sorga itu bukan naik langsung hilang. Bukan begitu. Dia naik pelan-pelan, disaksikan oleh murid-murid. Bayangkan murid-murid lihat Yesus naik ke sorga. Betapa bersukacitanya mereka melihat Yesus naik ke sorga. Apa yang mereka percayai selama ini, apa yang mereka ikuti selama ini bukan kebohongan, ini benar. Amin, saudara. Sama juga dengan kita. Percaya kita kepada Yesus itu bukan percaya bohong. Dia benar-benar Tuhan. Dia Allah yang menjadi manusia dan menyelamatkan setiap kita. Saudara diberkati oleh Tuhan. Dari bagian ini, ya, tidak hanya murid-murid yang bersukacita, tapi kita semua pun bersukacita. Karena apa yang dialami murid-murid tercatat jelas dalam kitab suci bahwa Yesus Kristus mati, bangkit, dan naik ke sorga. Bukan hanya mereka yang bersukacita, kita pun bersukacita. Yesus naik ke sorga menunjukkan dia sudah menyelesaikannya dengan sempurna. Terakhir, saudara, kalau terakhir itu semua langsung baik, senyum luas. Tidak. Kalau di GPDI Bethesda tidak seperti itu ya. Saya ini khotbah di semua denominasi habis ya. Mau GMIT, GPDI, GBI, GSJ. Bahkan GSJ yang kurang. Di tempat saya sendiri kurang. Mungkinkah seperti Yesus bilang ditolak di rumah sendiri ya. Lebih banyak di luar daripada di rumah sendiri. Yang keempat, saudara, yang terakhir. Senantiasa berada di bait Allah. Setelah Yesus naik ke sorga, tidak hanya mereka bersukacita, tapi ayat 53, ayat terakhir dikatakan begini. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Kata senantiasa itu artinya terus menerus, ya, setia melakukannya. Konsisten, mereka senantiasa terus menerus berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah, saudara.
Sangat tidak masuk akal, saudara. Kalau orang-orang sudah mengalami, ya, orang-orang yang sudah mengalami kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya, tapi tidak ada tanda syukur dengan berada di dalam bait Allah untuk memuliakan Allah. Itu aneh, saudara. Kalau sampai kita tidak suka beribadah, saudara, tidak suka ikut doa puasa, ya doa tengah minggu, ya dan ibadah-ibadah yang lain, termasuk hari Minggu di gereja ini, ada yang salah dengan kamu tuh. Kamu belum merasa kebaikan Tuhan. Kamu belum merasakan Tuhan menjamah Anda tuh. Makanya datang gereja tuh malas begitu. Hanya mau hari Minggu. Sebegitu datang hari Minggu pun tidur. Kalau tidak tidur pun main handphone. Kamu dapat apa kalau hanya main handphone? Tapi di sini tidak ada. Oh, ini saya hanya omong. Di tempat lain, di gereja lain. Di sini semua saya lihat mata semua tertuju kepada saya. Yang artinya lagi semangat pagi begitu. Yang dimaksud adalah jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Senantiasa berada di dalam bait Allah. Suka beribadah. Makanya dalam 1 Timotius 4 ayat 8. 1 Timotius 4 ayat yang ke-8 bilang begini. Saudara, latihan badani terbatas gunanya. Tapi ibadah berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Latihan badani terbatas gunanya. Bukan berarti tidak boleh olahraga. Saudara, saya ini jalan sore terus. Karena perut tambah hari tambah naik, saudara. Ya, saya tidak pernah lihat pendeta itu mati kelaparan. Tidak ada pendeta mati kelaparan, yang ada pendeta mati di meja makan. Makanya saya tidak mau, saya tidak mau. Saya jalan sore, maka saya akan ajak Bapak Gembala, kita akan jalan sore di Tamnos, ya Bapak. Saya jalan terus, 1 minggu itu saya jalan terus. Ini saya tidak jalan karena kemarin khotbah, ini hari khotbah 2 kali. Kemarin saya khotbah 2 kali, hari ini juga saya khotbah 2 kali. Saya tidak bisa jalan, saudara, karena semua sore toh. Tapi besok saya akan jalan lagi, saudara. 6.000 langkah. Ya, latihan badani terbatas gunanya bukan berarti tidak boleh olahraga. Boleh, saudara, tapi terbatas. Jangan olahraga terus sampai lupa Tuhan. Lu mau olahraga ke apapun, kalau dia cabut napas, selesai. Amin. Kita olahraga ini kan untuk jaga kesehatan, bukan supaya jangan mati. Atau ada yang olahraga supaya jangan mati. Boy, makanya orang main futsal, sama mati. Itu olahraga atau bukan? Olahraga, saudara-saudara. Kita olahraga supaya kalau bisa sehat. Sehat kan juga bagus. Toh kita terus melayani pekerjaan Tuhan, saudara. Iya kan? Perlu tambah. Ini saya ada kancing, saudara, ya, supaya saudara lihat, jangan terlalu. Baru naik, saya ini pusing, saudara, karena saya kasih kecil baju ini, saudara, susah, saudara, ya. Di bagian sini kecil, tapi bagian perut naik, jadi saya pusing. Saya harus jalan, saudara, supaya turun sedikit. Jadi ibadah itu penting. Ibrani 10 ayat 25 juga bilang begini. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara, ini yang Tuhan mau. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Saling mendorong satu dengan yang lain. Kalau ada yang mulai lemah, mulai malas-malas, ayo saling mendorong. Coba tunjukkan ayat 24. Ayat 24 bilang apa? Dari Ibrani pasal 10. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ayo ibadah, ayo ibadah. Jangan Bapak Gembala sendiri yang ayo ibadah, ayo ibadah. Saudara juga tolong dukung gembalamu. Amin, saudara. Ini saya omong langsung biar saudara dengar langsung. Jadi gembala itu susah loh, saudara. Saya ini belum gembala full yang pegang gereja, saya baru gembala youth saja saya pusing. Ini Gatwin di sini. Tapi sejauh ini Gatwin tidak bikin pusing saya, ya. Tidak, saudara. Tapi maksudnya untuk gembala pemuda saya pusing, saudara. Bukan gembala gereja umum, ini gereja besar, ini jemaat. Satu jemaat punya beberapa masalah. Nah kalau misalnya jemaat 500 itu masalah berapa banyak dan gembala pasti pusing loh, saudara. Tolong dukung gembalamu. Jangan biar kau dia mati, biar kau dia memang gembala sendiri urus sendiri. Siapa suruh mau jadi pendeta? Tidak boleh begitu. Tidak boleh begitu. Maju sama-sama beritakan Injil. Saudara dengar baik. Ya tugas pemberitaan Injil itu bukan tugas pendeta saja. Tugas pemberitaan Injil itu tugas orang-orang percaya. Amin. Tugas pemberitaan Injil adalah tugas orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Bukan hanya tugas Pak Gembala dan Ibu. Tugas kita semua berarti. Karena kita sudah diselamatkan Tuhan. Waktu kita beriman kepada Dia. Kalau saudara semangat ya menginjil. Mungkin gereja akan bongkar ya. Lantai berapa kok? Bukan semakin banyak orang pastinya ya. Tentu sesuai dengan waktu Tuhan yang tepat. Yang terakhir ini benar-benar terakhir, saudara. Memang kalau kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, kita tuh rugi, Bapak Ibu. Rugi. Ada kerugian besar kalau kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Kita kehilangan bukan berkat umum, bukan berkat jasmani, tapi berkat rohani kita kehilangan.
Amin. Saudara ingat toh di dalam Yohanes 20 ayat 19. Kalau kita baca tadi, saudara, murid-murid itu ketakutan lalu Yesus datang. Waktu Yesus datang, ya, Yesus bilang damai sejahtera bagi kamu. Bahkan ada dobel damai sejahtera yang Yesus bilang kepada murid-murid waktu itu. Ya, lalu mereka juga mendapatkan sukacita waktu mereka melihat Tuhan. Tapi dengar baik, saudara, yang tidak mendapat hal itu adalah Thomas. Thomas itu tidak ada dalam pertemuan ini yang pertama. Thomas tidak ada. Para penafsir mengatakan memang Thomas itu bersedih, saudara, sehingga entah dia kemana, pokoknya dia bersedih begitu, saudara, kehilangan sosok penting. Sedih itu sebenarnya tidak ada persoalan, tapi sedih jangan kebablasan, sedih sampai tidak datang gereja, sedih sampai tidak mau berdoa, itu sedih bodoh itu namanya. Menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, tidak boleh. Nah ini Thomas tidak ada di sini. Coba kita baca. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Yang terima cuma 10 murid. Kan Yudas mati bunuh diri, gantung diri. Ini Thomas tidak ada. Yang dapat cuma 10, ayat 20. Hanya 10 orang yang dapat. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu apa di situ? Bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Mereka dapat dobel damai sejahtera, dapat sukacita, ya, pengutusan yang dilakukan oleh Yesus. Tapi saudara, Thomas tidak ada di situ. Saudara, coba ayat 24. Tetapi Thomas, lihat, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Ini hanya mau mengingatkan kita, kalau saudara absen dari ibadah-ibadah di gereja ini, dengar baik saudara, Anda kehilangan berkat khusus atau berkat rohani. Apa itu? Dobel damai sejahtera, sukacita yang didapat oleh 10 murid minus Thomas. Thomas tidak ada di situ. Dia tidak dapat apa-apa. Meskipun di kesempatan yang kedua akhirnya saudara, Yesus menunjukkan dirinya karena anugerah yang luar biasa untuk Thomas. Tapi yang di sini dia tidak ada. Betapa ruginya Thomas. Saya mau katakan kepada saudara, jangan pernah absen dalam setiap ibadah. Kecuali saudara benar-benar sibuk. Apa boleh buat? Karena pekerjaan dan lain sebagainya. Tapi jangan bikin diri sibuk. Karena Anda juga bukan Pak Prabowo atau Pak Jokowi yang terlalu sibuk. Pak Jokowi saja waktu menjabat jadi presiden masih ibadah. Saudara, kita siapa? Kita Pak Jokowi, Pak Prabowo kok terlalu sibuk. Tidak sibuk kan? Tolong datang ibadah. Anda datang ibadah. Dengar baik saudara. Ada keuntungan-keuntungan rohani yang kita dapatkan yang dunia tidak bisa berikan bagi saya dan saudara. Hanya ini yang saya bisa sampaikan. Tuhan Yesus memberkati, kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.